BlackBerry Key1 di tahun 2020. Ini adalah salah satu HP dari BlackBerry dan aku sudah menggunakan HP ini kurang lebih selama 1 bulan. Jadi ini adalah video tentang pengalamanku dan opiniku tentang HP ini. HP ini dirilis pada tahun 2017. Jadi di sini aku tidak akan ngomong detail tentang HP ini, aku hanya akan ngomong tentang hal yang aku sukai dan hal yang tidak aku sukai tentang HP ini. Jadi kalau kalian ingin tahu tentang full review atau spesifikasi dari HP ini, silahkan cari video lain yang sudah ada sejak dahulu, atau kalian bisa cek spesifikasi lengkapnya di deskripsi di bawah. Kita mulai dari desainnya. Aku sangat suka dengan desain HP ini, dari depan maupun dari belakang. HP ini terlihat sangat mewah. Bezel dari HP ini terbuat dari aluminium sehingga dia sangat kokoh dan solid saat digenggam. Dan back cover dari HP ini terbuat dari karbonat dengan finishing seperti karet, jadi ketika kamu sentuh itu akan memberikan kesan yang sangat unik, dan ketika aku memegang dengan satu tangan, aku tidak khawatir HP ini akan jatuh. Layar HP ini berukuran 4,5 inch IPS LCD Full HD dengan rasio 3:2. Memang rasio 3:2 pada tahun 2020 ini memang terlihat sedikit agak aneh, tetapi layar HP ini cukup terang dan dapat menampilkan warna dengan cukup baik. Layar dari HP ini terbuat dari Corning Gorilla Glass 4 yang artinya sudah tahan terhadap goresan. Dalam penggunaanku, aku tidak pernah memakai tempered glass menggunakan HP ini, dan seperti kalian lihat HP ini layarnya cukup mulus dan kuat, dan di sini aku tidak menemukan goresan yang mengganggu dan masih mulus-mulus aja. Baterai dari HP ini juga cukup awet. Selama pemakaian aku tidak pernah kehabisan baterai karena aku tahu baterai ini tidak akan habis cepat itu. Kalian juga bisa ngecas dengan aman menggunakan HP ini karena HP ini mendukung pengisian daya cepat 18 watt yang akan penuh mengisi baterainya dalam waktu kurang dari 2 jam. Hal yang paling keren dari HP ini adalah keyboard fisiknya. Awalnya aku mengira di tahun 2020 mengetik dengan keyboard fisik itu bakalan aneh. Tetapi sekarang, mengetik menggunakan HP ini itu sangat enak. Keyboard fisik pada HP ini itu juga berfungsi sebagai trackpad, yang artinya jika kamu menggeser HP-mu seperti ini, otomatis layarnya juga akan ikut bergeser. Dan ini sangat keren. Tombol fisik pada HP ini itu juga bisa kalian fungsikan sebagai shortcut. Jadi kalian tinggal klik salah satu tombol di HP kamu, maka kamu bisa mengatur shortcut ataupun pintasan sesuai yang kalian inginkan. Tombol spasi pada HP ini itu juga berfungsi sebagai fingerprint scanner yang dilengkapi dengan lampu LED yang akan menyala ketika layarnya menyala. Jadi kamu tinggal angkat HP-mu dan meletakkan jempolmu di tombol spasi, maka layar HP-mu otomatis akan menyala. It's so convenient. HP ini memiliki 2 grill speaker yang berada di bawah, dan jujur speaker dari HP ini tuh cukup keras dan nyaring. Lebih klasik. Pada bagian performa, HP ini itu menggunakan Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz dan GPU Adreno 506 dipadukan dengan RAM 4GB dan internal 64GB. Terlihat cupu? Sebenarnya nggak cupu-cupu amat sih. Penggunaan di tahun 2020 untuk membuka dan switching antar aplikasi menurutku masih sangat lancar dan tidak mengganggu user experience. Untuk bermain game, sebenarnya spesifikasi dari HP ini tuh cukup menepuni untuk memainkan game-game SD pada tahun ini. Tapi ini adalah HP bisnis, ini adalah BlackBerry Key1, HP yang terkenal dengan keamanan dan fitur privasinya. Jadi apa aja fitur privasi dari HP ini? Yang pertama ada BlackBerry Detect. Ini adalah aplikasi eksklusif dari BlackBerry yang memang dirancang khusus untuk HP ini. Aplikasi ini sangat sensitif melaporkan kondisi terkini dari HP kamu, mulai dari sistemnya, aplikasinya, dan privasi. Saking sensitifnya, dia juga melaporkan jika ada aplikasi tertentu yang bertindak mencurigakan. Misalnya aplikasi WhatsApp yang menggunakan kamera, ataupun screen recorder yang mencoba untuk merekam konten-konten yang ada di layar, lengkap dengan tanggal dan jamnya. Yang kedua ada Privacy Shade. Ini adalah aplikasi privasi dari BlackBerry. Singkatnya, dengan aplikasi ini kamu dapat menyembunyikan bagian tertentu pada layar HP-mu agar orang lain tidak bisa melihat apa yang sedang kamu kerjakan. Yang ketiga ada aplikasi BlackBerry Hub. Intinya dengan aplikasi ini, kamu bisa mengumpulkan semua notifikasi di HP kamu dalam satu aplikasi aja.
Kamu juga bisa setting aplikasi apa saja yang ingin masuk dalam aplikasi ini. Intinya dengan aplikasi ini kamu nggak bakal ketinggalan notifikasi sedikit pun. Kamera dari HP ini menurutku masih cukup relevan untuk digunakan pada tahun ini. Foto yang dihasilkan itu cukup bagus dan detail saat cahaya mencukupi. Karakter fotonya cukup natural di bagian depan dan belakangnya. Tetapi aku kurang begitu suka dengan image processing dari HP ini. Ini adalah contoh perbedaan dari hasil image processing dari HP ini. Untuk merekam video, HP ini dapat merekam hingga 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Jadi bagaimana hasil dari videonya? Daripada aku ngomong-ngomong soal bagaimana kamera si BlackBerry K1 ini, mending kalian lihat langsung bagaimana kualitasnya. Jadi habis ini aku mau ke rumah temanku karena hari ini itu masih suasana lebaran. Jadi aku akan buat semacam dokumentasi perjalanan dari rumahku menuju ke rumah dia. Oke, yuk. Ini ada kuenya. Dan aku lagi sedikit hoki karena dapat ayam geprek. Sambelnya sambal mata, guys. Enaknya. Jadi ini lagi naik motor ya. Aku pegang dengan satu tangan aja. Menurutku sih stabilasinya ini kurang begitu bagus ya. Ini agak sangat getar banget, kelihatan banget karena ya wajar cuma dipegang sama tangan. Kemudian kalau kalian lihat dynamic range-nya itu sering berubah-ubah, akhirnya antara di bawah ini terlalu gelap dan di atas itu terlalu terang. Nah, seperti ini. Gak bisa dua-duanya, tapi ya maklum, HP zaman dulu. Secara keseluruhan, menurutku HP ini masih cukup bagus untuk digunakan tahun ini. Fiturnya banyak, performanya oke, dan desainnya menurutku sangat keren meskipun tidak cocok untuk kebanyakan orang. Hal yang sangat kurang dari HP ini menurutku adalah Android versinya yang masih nougat. Dan aku yakin ini menjadi deal breaker buat kebanyakan orang yang ingin membeli HP ini. Tapi jika itu tidak masalah buat kalian, secara keseluruhan HP ini masih sangat enak digunakan untuk sehari-hari. Jadi itulah reviewku tentang HP ini. Aku harap kalian enjoy dengan video ini, dan apakah kalian ingin membeli atau masih pegang HP ini di tahun 2020? Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. Aku Lutfi Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam fokus.